Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Vivi, kali ini Bu Vivi akan berkisah tentang salah satu tokoh selebritas langit. Kita ikuti sama-sama yuk. Namanya Arqam, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, tidak banyak kisah yang tertulis tentang Arqam. Bahkan tak ada yang tahu siapa nama ayah dari Arqam. Karena itu Arqam dipanggil sebagai Arqam bin Abil Arqam. Artinya Arqam bin ayahnya Arqam. Dia juga sering disebut sebagai Abu Abdillah. Artinya ayahnya Abdillah, karena anaknya bernama Abdillah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang di Mekah untuk memeluk agama Islam, tak banyak orang-orang yang mempercayai beliau. Arqam termasuk salah satu dari 10 orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Saat itu Arqam masih berusia 16 tahun. Di masa-masa itu sulit sekali bagi Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk belajar agama Islam. Banyak sahabat yang telah memeluk agama Islam kemudian disiksa oleh orang-orang berkuasa di Mekah. Karena itu, mereka tak bisa terang-terangan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari cara untuk mengumpulkan para sahabat di suatu tempat yang tersembunyi, tempat yang tidak akan dicurigai oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih sebuah rumah terpencil di dekat Bukit Safa. Ternyata rumah itu adalah rumah milik Arqam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta izin kepada Arqam. Arqam pun dengan sangat senang hati mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat pertemuan dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya setiap hari bertemu di rumah Arqam. Ada Bilal bin Rabah, Ammar dan keluarganya, serta sahabat dari kalangan terpandang seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Semua berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Ada juga beberapa orang yang baru memeluk agama Islam seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Sejauh itu, tak ada orang kafir yang mencurigai rumah Arqam. Arqam berasal dari suku Makhzum, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Hashim. Kedua suku itu saling bermusuhan sejak lama. Karena itu, orang-orang tidak menyangka kalau Arqam telah memeluk agama Islam dan sangat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula, siapalah Arqam? Dia adalah pemuda yang tidak terkenal di Mekah. Ayahnya saja tidak tahu siapa namanya. Suatu ketika turun perintah untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak para sahabatnya termasuk Arqam untuk berhijrah ke kota Madinah. Sejak saat itu
rumah Arkom tidak lagi digunakan sebagai tempat pertemuan antara Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Arkom meninggal dunia di usia 80 tahun. Selama itu, dia selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW. Meski nama Arkom jarang ditemui di kisah para sahabat Rasulullah SAW, dia merupakan salah satu sahabat yang utama. Rumah Arkom adalah rumah pilihan Rasulullah SAW, rumah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Arkom memang tidak dikenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Nah, begitulah kisah Arkom bin Abil Arkom. Kalian bisa membacanya di buku Rumah Arkom, Rumah Terpilih, terbitan dari penerbit Tiga Ananda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.